membuat video kembali. Ruang tamu Ayushi is back. Saatnya siapakah yang bakal ada di ruang tamu Ayushi? Bakal seru banget. Musisi yang bakal hadir di video kali ini. Tapi jangan lupa sebelumnya kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya sudah, nggak usah lama-lama, kita langsung panggil aja. Mereka adalah Bottle Smoker. Yeay. Asik, akhirnya ruang tamu ya. Ruang tamu Ayushi hari ini ya berhasil membedah ruang tamu mereka. Segala ruang. Nah, segala ruang pokoknya ya. Gimana, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya? Penting sehat. Nah itu, sudah makan siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Oh, belum. Belum ya. Nah pokoknya buat teman-teman semuanya, kira-kira isi videonya seperti apa? Pokoknya jangan sampai kalian lupa untuk memfollow Instagramnya mereka terlebih dahulu. Boleh disebutkan ke kamera? Instagramnya @bottlesmoker. Ya. Nah, kalau yang pribadi ya nanti bisa DM lah. Oke, balik lagi ke ruang tamu Ayushi kali ini sudah kedatangan Bottle Smoker, dan karena ini ada yang unik dan bakal kita tanyakan langsung kepada mereka dengan konsep yang sedang belum lama dijalankan, yaitu konser dengan tanaman atau gimana? Ini boleh diceritakan kenapa sih dengan tanaman, kenapa nggak sama Mang Oleh gitu, odading Mang Oleh gitu ya, atau sama tukang siomay, ting 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 ting. Konser sama Batagor. Iya gitu, mungkin ada gelembung-gelembung di tepung gitu kan. Gimana, ceritain dong. Ini juga sebenarnya gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Tapi kalau merunut itu kita lagi persiapan album kelima. Dan album kelima ini kita beri nama Puraka, menceritakan tentang hubungan manusia dan alam. Oke. Nah, pas di riset lah kayak gini lah, kayak pengen cari inspirasi apa nih biar bisa bikin lagu gitu ya. Akhirnya cari buku, cari film, baca-baca artikel, jurnal dan lain-lain lah. Iya. Nah, saya nemuin buku judulnya tuh Hallucinogenic Plant. Wah, tingkat tinggi sodi. Berat. Wah, ini tentang tanaman nih. Baca aja ya. Nah, di bab pertamanya itu dia menceritakan peradaban manusia zaman dulu itu ada perlakuan special treatment kepada tanaman halusinogen. Karena dianggap membantu mengkomunikasikan manusia dengan Sang Pencipta. Jadi setiap mau ritual, mau berdoa, mau komunikasi dengan Sang Pencipta tuh mereka mengkonsumsi tanaman-tanaman halusinogen. Makanya ada special treatment, kayak dikasih disimpan di tempat tertentu, disiram jam tertentu, ada ritualnya, kasih sesajen dan lain-lain. Nah di situ kayak inget nih, ini di masyarakat Sunda juga ada. Dalam artian ada special treatment nih ke tanaman. Waktu itu kita ingatnya padi ya. Padi. Karena ada personifikasi ke Dewi Sri. Ke padi itu sebagai sosok Dewi Sri kan. Betul. Makanya ada ritual-ritual tertentu lah. Dan padi juga di special treatment banget gitu kan di masyarakat Sunda. Nah di situ, wah oke juga nih. Kita ngasih special treatment ke tanaman. Nah gitu. Yaudah deh, kita cari ide apa, tapi objeknya tanaman. Oke. Nah, si Nobi langsung keidean, udah kita bikin konser aja katanya. Tapi penontonnya tanaman. Gitu. Penontonnya tanaman ya. Protokol kesehatan nggak nanti tanamannya? Aman ya? Aman. Jadi aman, pasti. Jatuhnya kan kita nggak dengan manusia dan manusia lagi gitu kan. Iya. Pas waktu dicoba, kita coba tanaman. Awalnya kita cuma mau kayak mencoba dulu ya, kayak prototype gitu kan. Kita mencoba di studio kita gitu. Waktu pas kita share dengan teman-teman seperti apa nih tanggapan kalian gitu. Kita bikin konser buat tanaman, pada ketawa-ketawa. Kan maksudnya, wah lu udah gila ya katanya. Benar-benar. Mungkin mereka nggak nyampe pikirannya ke sana, belum ya. Kita emang harus waktu itu belum sampai ke detail kalau ngejelasinnya. Contoh lah gitu. Ya, contoh gitu kan. Yang paling PR tuh kemarin itu kan ya udah kita bikin konser untuk tanaman. Jadi melakukan special treatment lah, tapi melewat musik gitu kan. Betul. Kita juga salah satu yang dari sebelum pandemi pun udah mengoleksi tanaman lah di rumah gitu ya.
di circle kita itu orang-orang yang koleksi tanaman itu posesif banget ke tanaman. Orang tua kita juga sama lah gitu. Iya betul. Wah, ini berarti harus hati-hati nih, jangan sampai tanamannya pada mati nih Nah, pas kita benar, konser. benar. Udah akhirnya riset gitu. Karena kalau kita ngelihat nih kan dengan mengadaptasi pola musik dengan tanaman, berarti ada beberapa hal yang akan berpengaruh ke tanaman. Betul. Nah ini gimana? Apakah ada kesuburan atau mungkin warna daun jadi berubah atau gimana? Setelah kalian kemarin melakukan. Jadi pas ya udah akhirnya kita 1 bulan tuh riset tuh. 1 bulan riset dan banyak banget dampak musik yang seperti apa untuk tanaman yang apa. Jadi efeknya juga seperti apa kayak gitu kan. Betul. Wah, banyak banget gitu. Wah ini Nob, kita cari yang dalam tanda kutip yang paling simpel deh gitu. Nah akhirnya di situ ada kategori house plant. Jadi kayak tanaman-tanaman yang terbiasa di dalam ruangan lah gitu. Jadi tidak kena matahari langsung gitu. Iya betul. Jadi kita ambilnya house plant, terus kita sempitkan lagi mediumnya tanah, bukan air. Oh iya iya. Nah di situ akhirnya udah kita ambil beberapa jurnal ilmiah, disusun ada beberapa komponen lah, musik-musik yang kayak gimana aja elemennya gitu. Betul. Nah akhirnya kita susun yang bisa meningkatkan kesuburan tanah, apa sih, pertumbuhan cepat, kematangan cepat, sama memperindah daun. Tidak merubah sih, kayak memperindah tuh kayak di lapan tuh naon ya. Jadi lebih glowing kalau ke kulit manusia tuh ya si daunnya tuh. Layu cepat seger lagi gitu ya. Jatuh, yang layu cepat jatuh, yang baru cepat muncul. Cepat kayak gitu. Itu pun oke, kita pilih ini. Di jurnal ilmiah komponen musiknya ini. Kita kemas ulang. Secara estetik versi kita lah gitu. Iya. Udah, kita nggak ngarepin dampaknya bakal kayak gitu ya. Seperti apa. Maksudnya, ya kita musisi lah, bukan ilmuwan lah. Gitu. Kita mengadaptasi yang ada, terus kita sebenarnya ingin mencobanya. Dan mencoba itu pun emang kalau misalnya menurut di ranah ilmiah kan harus beratus-ratus kali gitu kan. Dan beberapa sampel gitu kan. Ya karena kita bentuknya mengapresiasi berekspresi menuangkan nada untuk tanaman, nah sehingga tanaman berapresiasi, bentuknya apresiasinya nggak tahu seperti apa, mungkin dia berubah seperti itu. Kalau kita ke makhluk hidup seperti ke manusia ya itu udah jelas apresiasinya bisa kita lihat langsung gitu kan. Kalau tanaman di situ yang jadi kejutannya. Nah awalnya sih ya udah kita konser untuk tanaman, udah nggak berharap tinggi lah bahwa bakal bertumbuh bagus dan lain-lainnya. Ini hanya eksperimen bareng-bareng. Peserta juga kan pemilik tanaman datang pun kebanyakan ini kita eksperimen pertama ya. Jadi ya semoga berhasil kayak gitu. Bener. Karena kemarin sempat ngebaca artikelnya katanya di pohon apa tanaman cabe kalian melihat ini perubahan apa? Perubahannya waktu itu coba bocorin di video ini. Tanaman peserta itu karena tidak boleh ada orang di sana, jadi mereka ngedrop kan. Ngedrop otomatis didata dan difoto tuh si tanaman kan. Dilihatlah ketukar atau apa atau ada kerusakan gitu. Difoto, jadi ada salah satu peserta itu tanaman cabenya cabai hias sih, beda ya, memang agak lucu juga gitu, nggak kayak cabai pada umumnya gitu. Oh baik. Cabai rawitnya indah ya. Indah gitu cabainya, warna hijau tuh, semua hijau gitu, kecil-kecil gitu kan. Hijau difoto, akhirnya kita konser, yang nitip tanaman pulang kemana, setelah kita beres ada waktu pick up kan, satu-satu tuh diambil semua tanaman. Pas dia mau ngambil cabai, pas dilihat cabai mana ya, kok yang ini warna orange gitu kan. Oh gitu. Coba dicek lagi, kan cabai nggak ada lagi, untungnya nggak ada lagi cabai kan di situ cuma satu-satunya. Waktu dicek ya si batangnya sama, potnya sama, datanya sama gitu, cuman warnanya berubah jadi orange yang setelah itu gitu. Dalam waktu 90 menit. 90 menit gitu kan. Nah di situ jadi nggak cuma satu cabai tapi 90% lah. Si cabai rawitnya itu orange. Oh jadi nggak cuma satu cabai doang, hampir kan ada banyak cabai di dalam itu kan. Ada beberapa cabai yang muncul kan, tapi tiba-tiba jadi matang berarti kan. Iya benar-benar. Kita kaget langsung, serius nih? Iya tadi tuh hijau. Itu hijau, pasti foto hijau. Nah di situ jadi kan di sana banyak berspekulasi, jadi wah ini dapat menumbuhkan, nggak juga, kita juga malah nggak tahu gitu kan. Maksudnya jadi karena kayak gitunya sebenarnya kita nggak bisa ngejawab secara ilmiah. Itu ada di jurnal-jurnal ilmiah, hasil riset orang. Kita kan hanya mengemas ulang sebenarnya, komposisikan lagi gitu. Nah itu
cabe ya, coba kalau misalnya bunga apa gitu kan, ini cabe gitu. Namanya tapi cabe, bunga ada. Bunga ada sih, jadi setelah konser itu kan si peserta atau si pemilik tanaman itu kita kasih audio rekamannya. Oke, selama si 90 menit itu ya. Jadi ketika mereka di rumahnya tuh bisa mutarin lagi tuh tiap hari gitu. Nah udah ketika kejadian si cabai rawit itu udah ya beres lah, maksudnya tiba-tiba besoknya Kang saya punya oregano. Oke. Udah 5 bulan. Nah selama 5 bulan itu belum pernah berbunga, tapi setelah nonton konser didengerin musik itu berbunga. Serius? Difotoin, nah, itu wah berbunga gitu kan. Itu yang pertama kali kita bikin merinding. Wah, kok gue ikut merinding? Merinding ini berarti cabai rawit itu bener. Berarti cabai rawit itu benar. Ini juga benar gitu. Dan terus beberapa harinya, beberapa minggunya, beberapa bulannya juga ada yang laporan. Ada yang laporan gitu. Yang laporan terakhir itu dia punya janda bolong dua identik lah, karena dia mungkin dari mother plan-nya sama gitu kan. Jadi dua, yang satu buat dia, yang satu buat adiknya. Iya. Nah, yang adiknya di mana, dia yang satunya lagi yang dia pegang ya ikut konser gitu kan. Diputerin juga. Diputerin ya udah, itu udah sebulan mungkin ya, sebulan lebih marah. 2 bulanan gitu kan. Pas tiba-tiba dia fotoin yang ini yang pergi ke adiknya, dia ke adiknya karena potnya masih ada tuh kan. Kenapa tumbuhnya segini? Janda bolong yang di rumah jabri. Oh iya. Di bawah dibandingin fotoin jauh banget gitu. Saya laporan, kuy ini gini. Aduh, ada lagi gitu kan. Di situ makin merinding sih, kaget gitu. Iya bisa gitu ya, saya ngedenger aja merinding juga sih itu oregano 5 bulan nggak berbunga. Jadi semakin pingin terus nyobain ke tanaman-tanaman yang lain gitu. Jadi pingin ke kota mana ada tanaman unik apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ngomong persiapan gitu, harus apa aja yang dipersiapkan untuk membuat sebuah konsep konser tanaman itu? Dari sisi kita ya, dari sisi kita tuh sebenarnya ruangan tuh berpengaruh. Jadi kan kita berkomunikasi dengan si tanamannya tuh lewat getaran kan, lewat vibrasi. Jadi kita tuh memainkan frekuensi tertentu gitulah. Jadi kalau di ruangan tertutup itu otomatis getarannya di sekitar ruangan itu gitu. Nah kalau terbuka itu perlu ada speaker management lagi gitu. Oh, biar nggak tercampur sama suara luar gitu ya. Itu perlu, itu yang pertama sih yang perlu dihindari tuh suara noise lah. Suara noise, bocoran yang lain. Terus kita perlu menyesuaikan komponen musik sih, kayak ada 5000 Hz, micro pitch tuningnya juga bukan yang universal untuk manusia gitu, yang 432 gitu tuh. Terus ada yang repetisi, melodi repetisi, terus ada apalagi ya banyak sih, ada hindarin orang teriak-teriak, gitu kan, ngomong kasar. Dan yang paling berbeda tuh dia hindari frekuensi low kayak bass atau kick gitu kan. Yang lama gitu harus dihindari. Suara berisik. Terus kita itu efektifnya sebelum jam 10 pagi atau sesudah jam 3 sore. Itu waktu kita pada saat menyiram tanaman kan pagi dan sore. Pada stomata daunnya itu sangat efektif. Jadi waktu-waktu tertentu itu tidak bisa sama dengan waktu yang lain ya berarti. Terus tempat ya. Suara alam paling ya. Suara alam kayak bunyi angin, burung, air, sungai ya gitu-gitu. Itu juga harus ada gitu. Kita siapin juga suara alam. Itu sangat berpengaruh banget ya. Tapi kalau ngomongin kan ini berarti menggabungkan suara alam dan frekuensi audio 5000 Hz. Tadi kurang lebih itu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau di telinga bising banget ya di dalam manusia. Nah, gimana cara fokus kalian untuk mendapatkan hal tersebut berarti? Itu tugas kita. Jadi, ya kan kalau ilmuwan dia udah ngerumusin ada frekuensi ini, jenis musiknya ini. Nah, kita yang ngeestetikainnya gitu. Jadi kita tetap mencoba untuk membuat si musiknya tuh human friendly juga gitu. Jadi tetap bisa nyaman didengerin juga. Kecuali yang 5000 Hz itu otomatis ya pasti melengking banget. Tapi kita akalin dengan jenis-jenis suara alam lainnya yang mendekati di 5000 Hz.
gitu. Itu 5.000 Hz itu kan frekuensi kalau di alam tuh suara burung yang cuitan yang paling tinggi. Oh, yang melengking banget gitu. Kan cuitan burung ada yang tinggi ya. Yeah. Nah, itu di 5.000 dan hampir semua kayak gesekan daun, angin gitu kan. Di situ tonggeret. Iya, tonggeret benar. Sudah repetitif gitu kan. Yeah. Terus frekuensinya mendekati 5.000. Ya, jadi memang ngakalinnya estetiknya tetap muncul biar orang ngedengerin pun nggak keganggu sih. Jadi kalau misalnya itu didengerin kita manusia gitu masih bisa. Masih bisa. Barangkali nanti bisa kita jadi menumbuhkan akal kita yang rada sedikit down gitu ya. yang rada sedikit bego, kebanyakan meeting. Healing. Iya, udah jadi healing gitu kan. Cocok banget mungkin ya. Healing frekuensi healing buat manusia pun sama sebenarnya buat tanaman. Yeah. Cuman tanaman yang berbeda similar gitu. Karena semuanya frekuensi alam, karena kita manusia, tanaman juga semua mempunyai vibrasinya itu tetap menganut ke vibrasi bumi atau frekuensi bumi. Frekuensi itu di 432 Hz gitu kan. Nah, di situ pilih tuningannya di situ. Nah, jadi biar agak sama lah. Karena kita merekonstruksi ulang dalam 1,5 jam itu, kita merekonstruksi ke merangkum hari. Jadi sirkulasi hari dari pagi, siang, sore, malam ke pagi lagi yang dialami tumbuhan dalam 1 hari, kita rangkum menjadi 1,5 jam gitu. Nah, disitulah kita masukkan unsur estetiknya, nggak hanya frekuensi tapi yang ada harmonize-nya juga, jadi nggak terlalu monoton. Terus kita ngerasa nggak sepenuhnya harus ngikutin jurnal ilmiah, ya karena kita backgroundnya juga seniman, jadinya ya udah kita campurkan dengan hal-hal lain. Nah, kita campurin dengan unsur-unsur tradisi. Karena kayak tadi cerita yang ada Dewi Sri di tanaman padi. Kan kita tahu di masyarakat Sunda itu ada ritual kesenian Tarawangsa kan. Oh iya benar. Itu kayak menenangkan loh sebenarnya kalau didengar di manusia juga. Nah, kita ambil juga tuh. Ambil juga permainan Tarawangsa. Masukin juga di konsepsi konser. Lalu ada karinding. Oh iya betul. Karinding kan kalau pada kehidupan nyatanya emang benar-benar digunakan untuk mengusir hama gitu. Kita juga sama mentreatment si tanaman ya agar hama-hama yang ada pada tanaman tersebut bisa pergi. Seperti itu. Penyakit bisa pergi dari karinding itu. Kita berasumsi seperti itu gitu karena sudah dilakukan oleh masyarakat Sunda dulu gitu. Ya udah kita masukin juga unsur karinding, tarawangsa kayak gitu-gitu. Jadi improvnya gitu. Sama ke situ sampai ke situ gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya dari kajian modern gitu. Tapi kalau ngobrolin si konsep konser tanaman ini, tujuan yang paling utamanya apa sebenarnya? Sangat tidak penting sebenarnya awalnya. Penting, sangat simpel sebenarnya. Jadi dulu gitu. sangat sederhana. Atau awalnya tidak berfaedah. Jadi ya kita tahu sendiri band di saat pandemi ini sepi ya. Terus bosen juga dan kayak udah capek aja gitu kayak virtual konser dan lain-lain gitu kayak aduh ini lagi virtual lagi. Nah, kemarin tuh kan yang nge-triggernya tuh gimana caranya kita bikin konser tapi aman secara protokol gitu. Nah, itu. Udah cuma bikin konten konser aja. Itu awalnya tujuannya itu ya. Udah tanaman, nggak boleh ada manusia. Oke, aman. Perizinan di ACC karena nggak ada manusia, Pak. Manusia, gitu. Oke, siap katanya. Udah jadinya kayak gitu doang, tapi ternyata efeknya deg besar banget gitu. Iya. Dan ini kita kayaknya harus terus-terusan eksplor tanaman deh karena orang udah melihat kitanya tuh nge-marking soal musik dan tanaman gitu. Iya, betul. Harus dilanjutin deh gitu. Jadi tujuan awalnya yang cuma seperti itu aja meluas jadi banyak pandangan gitu ya. Berarti pihak sih yang kayak ngontek kita gitu. Oh, gimana nih tentang tanaman dan musik? Wah, ini bener-bener memang harus kita terjun aja langsung deh gitu. Soalnya kan ya cuman untuk konten. Konten aja awalnya tujuannya. Berarti berikutnya saya pengen kasih pertanyaan. Keuntungan kalian buat Telesmoker apa membuat konser tanaman ini? Menyelamatkan pandemi. Nah, itu dia. Apakah ada bisnis jangka panjang buat kalian? Hayo, sebutkan. Banyak sih ya. Ya alhamdulillahnya jadi
pintu lain kebuka, yang pasti itu circle yang sebelumnya gitu. Sebelumnya kita awam nggak kenal atau siapa, kita menyentuh circle baru dan kita semakin ya banyak kenalan gitu. Circle tanaman itu gila sih, luas banget dan gede banget ternyata. Jadi setelah konser itu, sebelum konser ya, sebelum konser itu banyak orang yang ngobrolin, yang ngomongin, yang kontak juga. Bahkan ada beberapa teman yang kayak, wah bikin konser tanaman apa nggak ngajak dan lain gitu. Dia ternyata, teman saya ini ternyata into tanaman sejak lama gitu. Oh, oke. Terus dia ngasih ketemuan, terus ngasih tahu market tanaman di Indonesia tuh kayak gini loh, bla. Wah, luas ternyata, gede banget gitu. Oke, ini kayaknya potensial nih gitu kan. Abis konser ternyata ada laporan dari pemilik tanaman yang berdampak ke tanaman, makin diomongin, media makin ngomongin, udah di situ jadi banyak pihak yang membuat apalah ya, kayak peluang-peluang untuk bikin project selanjutnya lah gitu. Itu penyelamat kita sampai tahun depan sih. Sudah ada ini ya, progres ya. Progres banyak banget sih. Tapi berarti udah sampai ke luar nggak atau masih di Indonesia aja? Udah sampai keluar. Jadi yang langsung meeting itu dulu ini dari Jepang dari ada kolektif seni di sana. Di Jepang, Ternyata di sana itu sedang tren membuat karya seni, medianya tanaman. Jadi langsung ngontek, langsung meeting, konsepin dan merencanakan proyek kolaborasi di Indonesia dan di Jepang gitu. Terus yang request juga Australia request gitu untuk kayaknya ini kita bisa di Australia ini gitu, kita bikin konser untuk tanaman di Singapura gitu. Tapi ya memang belum dalam waktu yang dekat lah gitu. Mungkin tahun depan gitu. Yang kaget ini sih Lipi. Oh, Lipi. Telepon Lipi. Keren. Iya. Via Kebun Raya. Kan Kebun Raya mungkin mau bikin aktivasi di sana. Oke. Si aku kebetulan yang meeting kan. Semangat tuh ya. Mau meeting nih sama Kebun Raya. Siap. Kan seru ya, maksudnya di depan tanaman di Kebun Raya gitu kan. Oke, pas meeting tuh yang ketemunya sama ilmuwan. Tingkat tinggi. Pertanyaannya adalah bagaimana proses pengujiannya? Bagaimana proses pengujian? Sudah berapa lama? Jurnalnya mana? Anda dari bukan badan, apa istilahnya? Kayak dari instansi mana? Apa gitu ya? Kan. Ya, karena mereka backgroundnya akademik ya, ilmuwan ya, jadi wajar lah mereka. Wajar kan. Ya kitanya sebagai seniman, ya Pak, saya backgroundnya musisi. Kita hanya berekspresi terhadap juga itu kenapa bisa berdampak seperti itu. Ya, akhirnya ya kita memposisikan kalau kita itu ya itu tuh berkarya aja gitu. Berkarya, jadi kita backgroundnya bukan ilmuwan yang riset sedemikian rupa gitu, tapi kita hanya mengemas ulang hasil riset orang lain. Kita bilang gitu. Nah akhirnya mereka senang sih akhirnya. Tahu diri lah kita posisinya di mana gitu kan. Akhirnya ya kolaborasi pun bisa terjadi, mereka yang lebih ngerti tentang tanaman, tumbuhan, kita yang ngerti cara mengemas biar bisa jadi hiburan, betul, estetik. Akhirnya bisa kolaborasi gitu. Wih, ya nggak kebayang juga kalau misalnya si konser tanaman ini di depan si bunga Rafflesia arnoldi. Kan itu disebutnya bunga bangkai ya. Kali aja dengan mendengarkan 90 menit jadi wangi. Atau jadi apa gitu ya, nggak tahu ya. Obat apa gitu. Iya bener ya. Nah itu kan sebenarnya yang perlu kita dapatkan data-datanya. Kan kita nggak ngerti ya. Benar. Ilmuwan itu yang tahu kan. Benar. Ini bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah kita coba cari ininya cara pengemasannya dan lain gitu. Iya, unik juga sih, sampai ada yang bikin penasaran di kepala saya. Kalau misalnya Bottle Smoker membuat konsep unik, konser dengan tanaman, artinya bisa dong suatu saat kalian membuat suatu karya baru, datang ke rumah sakit jiwa sama orang gangguan jiwa yang bisa dibikinin juga lagu healing atau musik apa gitu. Adalah rencana setelah selesai tanaman. Oh gitu. Itu kok matching sama kepala saya ya ternyata. Dari tadi malam saya mikirin, berarti bisa dong suatu saat tuh mereka bikin gitu. Maksudnya kalau untuk jangka kedepannya mereka bisa pelan-pelan jadi terapi gitu kan. Terus si musiknya diputar di beberapa rumah sakit jiwa. Iya benar. Ya itu sudah ada rencana sih setelah selesai tanaman beres nih. Ya udah kita lanjut ke situ. Oh iya keren ya. Aduh.
ini nggak sabar nunggunya pokoknya ya. Udah. Tanaman juga panjang banget panjang sih. Iya, tanaman juga panjang banget, belum itu baru, banyak dikerjakan. baru house plan ya? Ya. Belum tanaman yang ada di kebun, yang ada di hutan langsung. Kita udah diajakin juga kan sama Kebun Raya Bogor tuh udah survei ke sana. Iya. Kita udah survei, banyak banget potensi-potensi yang bisa dikerjain sih di Kebun Raya tuh. Dan ternyata Indonesia nggak hanya Kebun Raya di Bogor. Kita ada beberapa daerah juga kan. Iya. Ada kebun raya Jadi juga. wah, oke, ini sangat panjang. Jadi kita juga perlu ditingkatkan amunisi ilmunya ya. Iya, benar. Aset kitanya gitu. Jadi ini panjang banget sih sampai 2022 kali. Nah, oke. Iya, karena sekarang aja makin terus berkembang gitu kan. Iya. Minat teman-teman buat merawat tanaman betul. gitu. Nah, Dari kitanya juga kan si konser untuk tanaman itu kita namain konser plantasia kan. Plantasia. Itu berarti penontonnya tanaman. Nah, Betul. kita terus lagi bikin lagi yang lain-lain. Yang kedua itu kita bikin singing plant. Singing plant itu tanamannya bernyanyi. Oh, tanamannya bernyanyi. bernyanyi. Gitu kan. Yang asalnya tanamannya jadi penonton, Oke. sekarang jadi Main performer. alat musik. Gimana itu guys? Nanti. Penasaran. Aduh, tapi nanti kalau udah mulai itu kasih tahu ya. Iya. Harus masuk di Ya, video. Itu penemuan kedua sih. Iya. Penemuan kedua. Nah, berarti selain si Plantasia ini, Bottle Smoker lagi menyiapkan apa lagi untuk karya sendiri, karya musik selanjutnya? Si konsep Fantasia itu udah kita lock dan maksudnya itu udah punya konsep lah ya. Oke. Udah gitu, tinggal ada request dari kota apa, tinggal datang bawa itu. Nah, selanjutnya itu tadi sih kita masih ini belum 100% ya si singing plan ini ya, masih di tahap development tapi udah bisa dipresentasikan Iya, lah prototype-nya. Itu udah diuji juga. Oke. Diuji oleh kritik seni, bukan ilmuwan ya. Wow, keren. Masih satu ranah. Jadi waktu itu, Baik. ini kita harus ngujinya kemana ya? Apa ke ilmuwan? Jangan deh, ini udah ke seni aja deh. Ini gitu. aja gitu. Dulu itu si singing plan itu, ini nih ya si singing plan. Itu awalnya kita itu kan punya ini ya, punya partner di eksplorasi tanaman itu, namanya tuh Plantika Indonesia. Oh, Si baik. Plantika Indonesia ini sebagai inkubator tanaman. Ya. Jadi dia eksplorasi banyak hal tentang apapun kreatif, tapi medianya tanaman. Nah, kita divisi musik. Nah, jadi dulu itu tuh bulan kapan lah gitu, kita berpartner sama Goethe Institute dan Plantika Indonesia. Udah, kalian mau bikin karya, saya modalin. Wih, oke. Karyanya apa ya, Nob? Ya udah kita bikin dari tanaman, ya udah singing plan gitu. Jadi singing plan itu kita merekam biodata merekam. tanaman. Biodata tuh kayak air, kandungan air, kelembaban, kandungan-kandungan lainnya lah, Listrik biologisnya juga, lah. Oh, oke. Biologis tanaman. Kita ambil datanya, rekam, terus ditranslate sama alat yang diciptakan oleh tim kita di Plantika Indonesia. Nah, di situ jadi ditransfer ke bentuk MIDI. Oh, MIDI file, ya. MIDI note sih. MIDI note. Iya, iya. Kalau udah bentuk MIDI note ya udah masukin ke laptop, masukin ke Oh, jadi nanti synthesizer, bentuk flash disk gitu. Enggak. dihubungkan ya. Oh, Dihubungkan. oke. Misalnya kita buka laptop, masukin ke Microsoft Word misalnya, udah Dia akan menulis tanaman sendiri. akan mengetik Microsoft Word. Oh. Atau masukin ke software musik, udah dia akan main musik. Oh. Atau Dia akan kalau memberi yang note kita gitu ya. ke synthesizer. Itu synthesizer. Jadi si synthesizer ini dimainkan oleh si tanaman. Iya. Jadi kita manusia sebagai penonton, Iya. tanaman yang jadi performer. Oh, iya, unik. Ih, keren ya kalian. Aduh, ya nggak sabar kayaknya segera tahun depan deh. Biar bisa gitu. Ya, targetnya tahun depan, alatnya pengen dijual. Dalam artian tuh teman-teman ya dimanapun tuh bisa mencoba berinteraksi dengan dengan tanaman. ya. gitu. Oke, pesan nih buat teman-teman semuanya dari Bottle Smoker tentang karya musik atau tentang sebuah konsep yang unik yang bisa untuk terus menggali kemampuan kita, apa silahkan. Iya sih, apalagi kayak sekarang ya. Pandemik ini nih. Mungkin kalau dengan digital sekarang jangan ragu apabila punya ide. Kan kadang-kadang suka gitu ya, aduh idenya takut nggak ada Oh yang iya, nonton benar. gitu kan. Benar. Udah underestimate dulu ya. Aduh Menyerah. ini
ya plantasi juga bisa tetap, kan lebih seru ya, tanamannya ikut, si pemiliknya juga ikut, kan lebih seru. Oh iya gitu. Benar sih, keren. Iya bener. Gendongnya tanaman bukan bayi guys tuh. Sukses selalu buat Bottle Smoker. Jangan lupa kalian teman-teman yang pengen tahu detailnya mungkin bisa cek di Instagram atau di YouTube channelnya Bottle Smoker ada. Untuk si tanaman? Ya, tanaman. Apa nama YouTube channel Bottle Smoker? Bottle Smoker aja. Bottle Smoker, kalian bisa subscribe, kalian bisa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tapi ada yang spesial, nanti kita akan lihat seperti apa demonya Singing Plant. Apa tadi namanya? Singing Plant. Nah, kita langsung cek. Tada! Ini demo sederhana ya? Ya, demo sederhana. Set sederhana untuk Singing Plant. Singing Plant. Jadi kita kebayang ini tuh satu pemain musik si tanaman ini. Dia itu kita beri nama Robert Plant. Tapi nama aslinya Fruticosa cordili gitu. Ya. Atau lebih lokalnya tanaman hanjuang yang suka ada di depan rumah gitu. Nah, dia ini tanaman. Terus ini ada synthesizer yang biasa kita mainkan. Nah, ini alat yang kita ciptakan bersama tim, namanya Plantasin. Dia itu yang menerjemahkan biodata tanaman ke dalam bentuk MIDI. MIDI note diumpan dari Plantasin ke instrumen musik. Salah satunya si synthesizer. Nah, bagaimana MIDI cara ini berhubungan dengan si tanaman? Ya. Kita pakai elektrod. Dia yang menerima sensor-sensor biometrik dari tanaman, gitu. Biasanya dipakai di kedokteran. Kalau misalnya kita yang bermain kan, seperti itu ya. Nah, nanti note-notenya kita kayak gini. Nanti bakal dimainkan oleh si Hanjuang ini. Kita masukin dulu. Itu udah ada nama sih dia, si Robert Plant namanya. Kita permisi, ikut ya. Nah, jadi lewat electrocode ini biodatanya diserap. Biodata tuh misalnya kandungan air, kelembaban, listrik, dan zat-zat lainnya lah gitu. Nah, udah ini dikonekkan ke si Plantasin agar Plantasin mengirim MIDI note ke instrumen. Jadi berhubungan. Ini kalau udah ditempelin pun dia langsung bernyanyi karena udah disiram air. Nah, ini jadi si synthesizer ini dimainkan oleh si tanaman via Plantasin yang menerjemahkan. Kita cabut. Berhenti. Dia tidak bermain. Dia tetap ngasih sinyal, cuman tidak kita konekkan ke sini. Kita konekin lagi. Nah, ini nadanya yang dibuat oleh si tanaman. Random banget. Kayaknya dia lagi sedih sih. Jarang disiram. Tapi rata-rata menenangkan. Bunyinya atau nadanya tuh miring-miring tapi menenangkan. Iya, karena repetitif, hampir ada pola yang sama di beberapa menit kemudian gitu. Seperti itu. Dan ini bisa dikonekkan selama ada jalur MIDI connection ke instrumen lain yang ada MIDI inputnya. Jadi dari Plantasin bisa masuk ke drum mesin, sequencer, keyboard, piano, apapun. Jadi kebayang kalau ini synthesizer ini dimainkan oleh dia, nanti ada alat lagi yang mana dimainkan oleh tanaman yang mana, ada jadi kayak grup band. Udah mereka bermain gitu. Bersama-sama. Tapi bikin Plantasinnya PR jadi bersatu gitu kan. Nadanya emang random ya, benar-benar random dan polanya pun sulit kalau kita ikuti ya. Ya, sulit banget. Dan dia tergantung kandungan air ya. Kadang-kadang kita bisa menemukan kondisi tanaman ini lagi haus, itu temponya atau nada yang ada di temponya ini pelan banget. Kalau dia udah disiram, udah cukup airnya, cepat mainnya. Cepat banget. Kali ini dia normal nih. Seperti itu. Ini kita bisa terpaku berjam-jam. Emang relaksasi sih.
Oke, tadi kita sudah ngelihat bagaimana apa tadi namanya? Singing plan. Tadi sudah didemokan ya. Dan saya merinding. Itu keren banget ya Allah, gila. Itu segera diperbanyak deh alat apa namanya? Plantasin tuh. Jadi misalnya di rumah-rumah punya itu tuh orang-orang nggak terlalu kebanyakan mikirin dunia gitu. Itu melupakan duniawi dulu. Iya bener. Itu makanya. Biar ada tenang gitu, ingat di sekeliling kita gitu. Sesama itu bukan hanya manusia aja kan, tapi ada tanaman sekitar. Poinnya gitu. Itu yang paling penting. Sukses selalu sekali lagi buat Bottle Smoker. Ditunggu karya-karya terbarunya. Dan yang pasti buat kalian semuanya jangan menyerah. Yes. Ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.